Allah Sallallahu Muhammad subuh kita Allah dengan kesempatan di depan Allah Subhanahu Alhamdulillah tapi jadi ini pada subuh kita akan kembali mengikuti kajian bersama komunitas Islam itu yang pada pagi hari ini Insya Allah akan membawakan sebuah kandungan Quran khususnya di surat Al-Duha. Kita sering membaca ini di setiap sholat kita, sholat berpuasa kita, sholat sunnah kita. Namun kadang kita hanya membaca saja. Untuk itu maka kajian pada pagi ini Insya Allah akan menambah khusyuk sholat kita saat kita membaca surat Al-Duha dalam sholat seperti itu. Untuk itu tadi Bapak sekalian sama Arodo pada pokoknya kita awali kajian ini dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah doakan rahmat, doakan hikmah kepada kita semua. Pada saat kita di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, orang-orang beriman perindu surga yang tidak merasa cukup hanya dengan masuk surga, tapi menginginkan surga yang paling tinggi. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamil salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi nikmat iman, Islam, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat iman dan Islam itu. Dan di antara cara mensyukuri nikmat itu adalah dengan ihsan, dengan berlaku yang terbaik dalam seluruh urusan kita ini. Dan pagi ini sahabat semuanya hadir dalam majelis ilmu. Ini pun adalah salah satu kebiasaan orang-orang cerdas. Ba'da salat subuh tidak bersegera kembali ke rumah, melainkan menunggu waktu syuruk dan menunggu sambil berdiskusi, bermuajahah, dan menikmati apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala hidangkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka selalulah cari sejuta alasan kenapa kita harus memprioritaskan ilmu, dan ilmu itu berawal dari mentadabburi Al-Quranul Karim. Jadi awal keilmuan itu adalah berawal dari mentadabburi Al-Quranul Karim. Mustahil seseorang itu bisa berilmu kalau seseorang itu tidak pernah mentadabburi sumber dari segala sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadzal Quran maktubatullah.
Al-Quran ini adalah jamuan hidangan adab dari Allah. Maka sempatkanlah untuk senantiasa tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa masih saja ada yang sempat atau tidak sempat mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka sedang terkunci? Maka duduknya kita insya Allah dicatat Allah sebagai golongan yang khawatir hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya menurunkan yang kita dapat di hari ini 114 surat. Dari 114 surat itu ada surat-surat yang disebut surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdomisili di kota Makkah. Turunnya belum tentu di Makkah. Sementara surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berdomisili di kota Madinah. Turunnya belum tentu di kota Madinah. Nah, surat Al-Duha ini termasuk daripada surat Makkiyah. Apa ciri daripada surat Makkiyah? Di antaranya suratnya tidak hanya panjang. Yang kedua, isinya adalah tentang konsep keimanan. Maka surat Makkiyah itu cukup lama diturunkan, 13 tahun. 13 tahun Nabi SAW secara umum tidak diajarkan tentang amal-amal, tidak diajarkan tentang fikih secara umum, tapi diajarkan tentang keimanan, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada takdirnya. Ini menunjukkan bahwa belajar agama itu jangan buru-buru belajar fikih. Kalau seseorang itu belajar agama terburu-buru belajar fikih, dampaknya biasanya adalah mengetahui fikih tapi terjadi perdebatan, atau mengenali hukum-hukum fikih tapi tidak beramal dengan hukum-hukum fikih. Padahal fikih itu adalah wujud dari seseorang yang telah mengenal Allah dan ingin mengekspresikan cintanya kepada Allah dengan cara yang benar. Baru dia belajar fikih supaya tidak salah jalan. Dan ternyata menanamkan iman itu butuh waktu yang panjang. Tidak butuh waktu yang sebentar, tapi panjang, 13 tahun. Nah, termasuk surat Al-Duha adalah surat Makkiyah yang sudah patut diduga isinya adalah tentang menguatkan keimanan. Jumlah ayatnya ada 11 ayat, jumlah kalimatnya ada 40 kalimat, dan jumlah hurufnya ada 142 huruf. Kenapa huruf ini perlu disampaikan? Karena terdapat huruf yang juga kata di dalam Al-Quran, dan ada 4 huruf yang dijadikan kata dalam Al-Quran, ka seperti wa dan ba dengan la sumbu. Maka surat Ad-Duha dinamakan surat ini dengan surat Ad-Duha, pasti di dalamnya terdapat kosakata Ad-Duha. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir, ya, satu kitab tafsir kontemporer yang ringan dibaca tapi lengkap, ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan disunnahkan untuk membaca takbir, ya, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, setelah membaca surat Ad-Duha dan setelah membaca surat-surat setelah Ad-Duha, ya, menurut Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mensunnahkannya? Karena dahulu para ahli qurra, para ulama-ulama yang ahli dalam membaca Al-Quran,
mengkorelasikan kesunahan takbir dalam membaca surat Ad-Duha dan seluruh surat-surat dalam tertib Al-Quran setelah surat Ad-Duha, ya, ketika memang memahami asbabun nuzulnya. Ya, nanti kita akan bahas asbabun nuzul, sebab-sebab turun daripada surat ini, yang kemudian secara umum ya kesamaan maknanya adalah dugaan, isu ataupun propaganda yang di-share oleh orang-orang musyrik, ya, dan di antara orang musyrik itu ada istrinya Abu Lahab yang bernama si cantik atau Jamil, yang mengatakan bahwa Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Allah tidak lagi mengutus malaikat Jibril alaihissalam, terputus sudah wahyu kepadanya. Maka ternyata diturunkan surah Al-Duha, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka terdapat satu riwayat dari Nabi SAW, siapapun, dan ini termasuk pada keutamaan membaca surat Ad-Duha, siapapun yang membaca surat Ad-Duha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang yang membaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan, menjadi orang yang diridhoi Nabi SAW kelak, dan dijadikan orang itu termasuk orang yang didahulukan untuk mendapatkan syafaat, ya, bahkan dia mendapatkan kebaikan yang banyak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan kebaikan kepadanya sebanyak anak-anak yatim yang ada di dunia dan sebanyak orang-orang yang meminta di atas dunia. Kali ini karena seorang beriman ketika membaca ayat, dia pasti ingin seperti apa yang dia baca. Dan surat Al-Duha mengandung dua hal tersebut, yaitu keutamaan mencintai anak-anak yatim dan keutamaan tidak menghinakan para peminta-minta. Ya. Nah, itu kira-kira kandungan surat Al-Duha. Maka surat Al-Duha ini secara umum nanti akan berbicara tentang kenabian, tentang kesucian dakwah Nabi, tentang kemuliaan Nabi, yang kemudian dari kecintaan dan kemuliaan beliau, kita pun diminta untuk menjadi umat yang terbaik, umat yang menegakkan adab-adab pada hal-hal tertentu yang diangkat dalam surat Al-Duha. Baik, hadirin wal hadirat, terdapat 11 ayat daripada surat Al-Duha. Surat ini diawali dengan kalimat wadduha. Kalau diawali dengan kata waw qasam, ini adalah huruf waw yang digunakan Allah untuk bersumpah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Dan di antara makhluknya adalah waktu. Dan ketika Allah bersumpah dengan waktu, seperti wal fajr, wal lail, wal layal, dan waktu-waktu yang lainnya, termasuk wal asr, maka itu menunjukkan manusia itu harus harisun ala waktu. Dia harus disiplin waktu. Dia harus menghormati waktu. Dia harus menjaga waktu. Dia harus menyusun waktu, bukan disusun oleh waktu. Dan di antara waktu-waktu yang mulia adalah waktu Ad-Duha. Makna Ad-Duha ini nanti panjang. Tapi sebelumnya, tadi saya katakan, Jamil, istri Abu Lahab, itu seorang musyrik. Dia di antara yang diduga menyebarkan desas-desus bahwa Rasulullah SAW tidak lagi diturunkan wahyu kepadanya. Begitu juga riwayat-riwayat yang lain
bagaimana seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, tapi sebagian ulama mengatakan dia adalah Jamil, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengalami sakit selama 1 malam atau 2 malam, sehingga kemudian beliau tidak mampu melaksanakan qiyamul lail, padahal beliau semampu melaksanakan qiyamul lail. Maka hal itu menjadi perbincangan, dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik. Maka kemudian dikatakan bahwa malaikat Jibril sudah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun segera menjawab. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah ditinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya. Ya, belum pernah. Karena itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kapan kemudian surat ini diturunkan sebagai jawaban Allah kepada seluruh desas-desus yang muncul? Dia diturunkan di lembah Aqtah, sebagaimana hal ini berkorelasi dalam surat An-Najm ayat ke-10. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa auha ila abdihi auha ma auha, fa auha ila abdihi ma auha." Maka disampaikanlah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, ketika Allah telah mengangkat Nabi SAW sebagai Nabi, maka Allah akan sebagaimana kebiasaannya, yaitu menjadikan beliau atau siapapun Al-Mustafa yang terpilih menjadi Nabi sampai akhir hayat. Belum pernah sejarah dalam 124.000 Nabi itu diturunkan, diangkat dia sebagai Nabi, tapi di tengah jalan diganti dengan orang lain. Sebelum maka fa'auha ila abdihi ma'auha. Berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha. Di waktu duha itu waktu yang bercahaya. Maka Syekh Nawawi Al-Banten, ya, Imam Nawawi dari Banten yang dikenal di seluruh dunia, tapi orang Indonesia, kata beliau, Allah bersumpah dengan awal siang, awal hari, saat matahari akan naik dan saat matahari memancarkan sinarnya. Maka orang-orang beriman kalau sudah memahami kandungannya, dia pasti punya perhatian pada waktu itu. Makanya kalau ditanya kapan sholat duha yang terbaik, sholat syuruk itu sholat duha awal waktu, dia ada keutamaan. Tapi bagus sekali disempurnakan dengan menambahkan rakaat-rakaat berikutnya. Yakni pada waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik? Yaitu ketika anak-anak unta sedang mulai merasa kepanasan. Pada saat kapan itu? Sekitar pukul 9 lebih dan kurang. Pada saat itu mulai kepanasan, bukan sangat kepanasan. Nah, kapan waktu duha, sholat duha itu selesai? Bagian ulama mengatakan hingga menjelang zuhur. Ada waktu jam 11. Ya, kalau sekarang mungkin setengah 12, masih ada waktu 30 menit menjelang zuhur. Kira-kira kalau hukum secara fikih boleh tidak boleh? Hukumnya boleh. Tapi kalau ditanya yang terbaik, ya, maka waktunya adalah waktu sekitar pukul 9. Waktu syuruk dia ada waktu duha di awal waktu, memiliki keutamaan bagi mereka yang duduk di rumahnya Allah, ya, hingga menunggu waktu syuruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, ya, karena waktu ini juga waktu yang mulia. Kalau kita baca kisah Kalimullah Nabi Musa alaihissalam yang berbicara kepada
Allah atau Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, maka itu pun di waktu duha. Dan kalau kita bicara waktu di mana Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan mampu menaklukkan sihir-sihir para ahli sihir Fir'aun, maka itu pun terjadi di waktu duha. Maka waktu duha adalah waktu yang memiliki aspek-aspek kesejarahan. Maka secara bahasa makna ad-duha bisa dimaknai, ini ringkasan dari seluruh pendapat para ulama, bisa dimaknai demi waktu siang yang terang, demi waktu awalnya siang. Kalau disebut siang, nahar artinya hari, bukan siang jam 12. Maksudnya awal siang ketika matahari mulai meninggi, ya. Dan ada juga yang berpendapat demi seluruh waktu siang. Maka yang disebut waktu siang itu umumnya adalah waktu pagi hingga waktu siang. Nah, ini adalah menunjukkan perhatian kita. Nah, kalau kita korelasikan dengan kalimat-kalimat ilmu lainnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka kita bisa memahami bahwa jangan remehkan waktu-waktu yang di mana Allah telah berikan cahaya. Karena kalau Allah telah berikan cahaya di satu hari, maka hari itu pasti mulai memanas. Kalau suasana panas, pastilah tidak nyaman untuk tidur. Maka jangan tidur di ketika cahaya matahari sedang meninggi. Tapi karena kita tidak nyaman untuk tidur, maka yang kita lakukan akhirnya produktif. Maka pelajarannya be product. Produktiflah di waktu-waktu siang itu. Mulai kapan? Mulai dari ba'da subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan, ya, mendoakan kepada umat ini keberkahan waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuri. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Di pagi itu adalah waktu yang penuh keberkahan. Nah, karena logika itulah kemudian ketika saya membangun sekolah adat untuk usia dasar itu, masuk sekolahnya jam 6 pagi. Karena kira-kira ba'da sholat subuh seperti ini, anak-anak kemudian sudah mandi tentunya sebelum subuh. Kemudian dia sarapan, setelah sarapan nggak sempat tidur kan? Nggak sempat tidur, maka dia segera berangkat pukul 5.30 depan sekolah sudah ramai. Pukul 6 sekolah sudah dimulai. 11 pulang, nanti dia bisa poin di rumah. Nah, ini mengejar produktivitas. Ya, negeri seperti Malaysia dan Singapura saja harus merubah jamnya, dipercepat 1 jam. Betul ya? Jadi orang Indonesia kalau ke sana, jadi kesiangan kalau pakai jam Indonesia. Ya. Nah, kita nggak perlu ganti jam. Cukup biasakan setelah sholat subuh langsung produktif. Boleh nggak tidur lagi? Boleh. Jam 11. Dan ini ada satu negara kemarin saya lihat nonton di YouTube, saya lupa negara di Eropa itu, tingkat usianya rata-rata laki-lakinya 82 tahun lebih. Dan ada 5 kebiasaan. Salah satu yang saya catat adalah mereka terbiasa menyempatkan tidur di siang. Padahal bukan muslim. Nah, salah 2-nya adalah dia terbiasa ngumpul-ngumpul dengan bapak-bapak lain. Ya, ternyata ngumpul-ngumpul itu menyehatkan. Kira-kira mengingatkan saya negeri mana ini. Jadi di negara itu ada kebiasaan 5. Nah, salah satunya adalah mereka terbiasa tidur di siang hari. Jam 11 dan 12. Padahal tidak ada pelajaran atau mungkin pernah ada dakwah di sana di masa dahulu ya. Allah Ta'ala. Nah, maka setelah waktu duha yang bercahaya ini, pastilah kemudian ada waktu setelah terang, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Tidak mungkin terang terus, karena akan membuat manusia bekerja terus. Illa kecuali negara-negara yang memang Allah takdirkan terang terus.
Itu namanya nafid, ya. Itu sebuah nafid, ya. Apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Ya, ada yang siang terus, tidak ada malamnya. Tapi ada juga yang malam terus, tidak ada siang. Masing-masing muskilah persoalan. Alhamdulillah kita berada di negeri khatulistiwa yang sangat digemari. Cuma ada 2 musim saja. Alhamdulillah. Karena ketika Allah hadirkan waktu yang terang, panas, kemudian Allah hadirkan waktu yang dingin, gelap, itu pasti ada hubungannya. Pasti ada hubungannya dengan biologis fisik manusia. Maka ilmu-ilmu medis terapan hari ini menjelaskan di waktu gelap memang manusia itu diciptakan untuk beristirahat. Makanya dalam Quran surat apa namanya? Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna al-laila libas. Malam itu dijadikan sebagai pakaian. Artinya orang beristirahat di waktu malam. Maka bagaimana Ustaz kalau saya bekerja setiap hari dari pagi, dari setiap hari dari muda sampai tua, kerjanya malam hari. Ya, ketika orang lain tidur, saya bekerja. Pertanyaannya, persoalan tidak biologis. Secara ilmu medis terapan ini persoalan. Ya, persoalan. Jadi nggak boleh Ustaz. Namanya darurat, nggak ada pekerjaan lagi. Tapi kalau ditanya persoalan. Paru-parunya, pankreasnya, jantungnya, dan seterusnya. Terus bagaimana untuk meminimasi persoalan? Nah, dunia medis juga untuk punya nasihat di sana. Bagaimana meminimasi orang-orang yang sering bekerja di waktu malam. Makanya waktu kita mulai bekerja secara medis itu sebenarnya adalah waktu seperti di akhir malam. Ya, tidur dulu, bangun seperti di akhir malam, sholat, bekerja itu lebih baik. Memang orang merasa kerja itu lebih baik antara jam 9 sampai jam 12. Tenang. Tapi apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Ya, termasuk saya buat slide ini juga jam 4 gitu kan. Jam 4 saya buat slide beberapa dan seterusnya. Dan kita lebih nikmat membuat materi itu di seperti yang ada. Karena itu kemudian kita lihat orang-orang muslim itu ada yang menceritakan kepada saya. Saya itu buat novel itu jam 3 pagi. Yang lain bilang, saya pemain saham. Saya membuat keputusan-keputusan strategis saham itu jam 2 pagi. Jadi ternyata jam seperti di akhir malam itu banyak orang berbisnis. Banyak orang yang produktif. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang memang orang itu difitrahkan untuk hidup. Jam 2, 3, 4. Tapi diperintahkan untuk mati jam 9, 10, 11, 12. Nah, ini diantara gaya hidup lifestyle seorang mukmin itu adalah tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Nah, bukan tidur lebih lama, bangun kesiangan. Nah, itu bukan lifestyle muslim. Nah, karena kita bangun lebih awal, makanya ngantuk di siang hari. Dibolehkan untuk istirahat itu. Baik, berikutnya, maka Allah katakan walail, demi malam tidak saja. Saja di sini artinya adalah sakana. Ya, walail tidak saja, tidak sakana. Dan demi waktu malam jika sudah terang. Ya, jadi setelah tadinya bercahaya, Allah Maha Kuasa menghilangkan cahaya itu dan menjadikan kembali gelap. Suasana jadi tenang dan manusia diarahkan untuk beristirahat. Wabil khusus bukan hanya pada aspek kesehatan, tapi pada aspek keamanan, di mana di malam hari muncul makhluk di malam hari. Kalau manusia makhluk di malam hari itu umumnya konotasi dengan persoalan. Wanita keluar di malam hari, persoalan nggak? Persoalan. Laki-laki keluar di malam hari, persoalan juga. Ya, tapi para laki-laki pelakunya, perempuan bisa berpotensi jadi korbannya. Termasuk ada hewan-hewan yang keluar di malam hari. Disebut al-waisikoh. Makanya kalau kita ingin paham apa makna fasik
dalam agama itu diambil dari pesanan Al-Qaisikoh, yaitu 5 hewan yang keluar atau ditemukan di malam hari. Makanya orang-orang fasik adalah orang-orang yang keluar dari batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hewan yang keluar di malam hari, ya, misalnya ada kelelawar, ada burung hantu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun tidak saja, ya, jadi bisa dimaknai tidak saja itu ketika ketika malam telah tiba, dan hal ini sejalan dengan ayat-ayat Allah lainnya. Biasanya kita ketika memahami satu ayat, prioritas nomor 1 memahaminya dengan ayat-ayat sejenis dari ayat-ayat lainnya. Yang pertama, tentulah yang sangat berkorelasi Quran surat Al-Lail ayat 1 hingga 2. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ya, dan di malam kita Allah telah menutupinya, dan siang apabila terang benderang. Begitu juga dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan, dan itulah ketentuan Allah, ya, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Ini pun menunjukkan kepada kita untuk menghormati malam. Dan Nabi SAW di antara aktivitasnya ba'da salat Isya adalah duduk bersama istrinya untuk mendiskusikan, memutabaah persoalan keluarga tadi itu. Ya, ini menunjukkan kepada laki-laki untuk selalu menyempatkan ngobrol berdua dengan istrinya. Dan di waktu yang tenang adalah di waktu ba'da Isya. Nah, waktu ba'da Isya. Jadi kita akan banyak mendengarkan resume dari istri. Nah, karena istri dia sudah mengantuk di malam hari, biasanya resumenya yang ringkas-ringkas. Ya, poin-poinnya saja. Makanya sempatkan di waktu malam. Kalau di waktu siang nggak selesai dari resume. Dan memang belum ada resume kan. Kalau malam hari. Nah, setelah itu beristirahat bersama istri. Nah, ini diantara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi isu-isu yang bertebaran itu hoax. Isu-isu yang tadi disampaikan kepada pribadi Nabi SAW itu sebuah kehinaan, kenistaan yang biasa disampaikan pada orang-orang musyrik. Maka Allah mengatakan, Rabbuka, Rabbmu, ma wadda'aka, tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW, wa ma qala, ya, wa ma qala di artinya wa ma abgha, ya, Allah tidak pernah marah, Allah tidak pernah benci. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi SAW sampai tugasnya di muka bumi selesai, dan Allah pun tidak pernah abghad, tidak pernah membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tegas. Ayat 1 sampai 3 itu satu rangkaian. Allah bersumpah. Setelah bersumpah Allah tegaskan bahwa aku tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Bahwa aku tidak pernah membenci Nabi SAW. Ya. Nah, ini adalah pembuka dari surat Ad-Duha. Kita baru membahas pembukaan, mukadimah, belum isinya. Ya. Di rangka itu ada pada pembukaan. Karena setelah ini kemudian Allah memuliakan hakikat Nabi SAW beserta pelajaran-pelajaran adat yang bisa diambil oleh kita sebagai umatnya. Jadi diceritakanlah tentang Nabi SAW itu bagaimana sikapnya. Allah katakan, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh, ya, wala ada kalimat lam di sana, wala, dan sungguh al akhirah, akhirat itu khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, daripada yang awal, daripada yang permulaan. Apa yang permulaan itu? Ad-dunya.
Apa dunia itu maknanya rendah, maka yang akhirat, yang akhir itu lebih baik daripada yang rendah. Artinya yang akhir itu harus lebih tinggi. Maka hidup kita harus continuous improvement. Semakin lama semakin baik, semakin meninggi derajatnya sisi Allah, bukan malah menjadi semakin melemah. Maka di sini juga kita belajar bahwa akhirat dengan dunia tidak akan pernah seimbang. Maka saya pernah sampaikan, jangan sampaikan kepada anak kita, nak, seimbangkanlah dunia dengan akhirat. Tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan dunia dengan akhirat harus seimbang. Karena pada faktanya ini adalah periodisasi waktu. Jadi waktunya kita sekarang ada di dunia, dan itu cuma sebentar, dan nanti waktunya kemudian adalah di akhirat. Kalau ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang miskin? Jawabannya tidak. Beliau adalah orang yang kaya. Umur 25 tahun sudah menjadi pemuda sukses, miliuner, menikahi seorang wanita janda yang pernah menikah 2 kali, ditinggal mati oleh suaminya, menguasai sepertiga harta Mekah, ya. Maka Nabi SAW ini pengusaha, menjadi pengusaha sejak zaman dulu, tidak perlu berawal pakai modal. Modal utama seorang pengusaha adalah kepercayaan, trust. Maka beliau adalah sosok yang amanah, dan itulah soft skill terbaik kalau ingin sukses di bidang perdagangan, ya, yaitu amanah. Maka Nabi SAW telah kaya. Buktinya maharnya kepada Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza adalah, ada yang mengatakan 20 ekor unta. Nah, karena itu yang paling sedikit. 1 ekor unta 35 juta. Kali 20, 700 juta. Maharnya seorang pemuda umur 25 tahun, maharnya uang 700 juta. Ini yang harus kita motivasikan kepada anak-anak kita. Nikahi wanita dengan mahar ratusan juta. Ya, jangan engkau bahagia meskipun semua adalah takdir Allah dengan menikahi wanita. Alhamdulillah Ustaz, istri saya solehah benar. Ukurannya gimana? Dia bersedia saya nikahi dengan seperangkat alat sholat dan hafalan surat Al-Ikhlas. Itu namanya miskin. Jadi jangan ukur kesolehan wanita dari hal tersebut. Itu bukan ukuran kesolehan. Itu ukuran kemampuan engkau sebagai laki-laki. Memang engkau mampunya begitu, ya sudah, wanitanya tidak mempersulit, permudah. Ya. Maka Nabi SAW menikah dengan orang kaya. Kebayang orang kaya ketemu orang kaya, ngapain? Ya pertama kali. Ya. Nah, memang ciri orang kaya yang sebenarnya kaya adalah berbagi, dan itu yang dilakukan Nabi sejak umur 25 sampai umur 37 atau bahkan 40. Nah, dan menjadi semakin kaya ketika Nabi di umur 55. Ketika kita pensiun, Nabi tidak pensiun. Nabi justru diperintahkan untuk berperang, berjihad. Jihad itu kalau menang konsekuensinya ada ghanimah. Ghanimah itu namanya rampasan perang. 1/5 rampasan perang diberikan untuk Nabi. Kebayang, 1/5 rampasan perang untuk Nabi sendiri, meskipun Nabi nanti dikelola untuk 6 golongan, itu seberapa penambahan kekayaan? Kaya Nabi, kaya. Kalau diukur secara materi, tapi Nabi tidak memilih untuk hidup seperti orang-orang kaya. Ini nanti menjelaskan pilihan. Ya, kok bisa disebut pilihan? Boleh miskin, boleh kaya. Karena murid-murid Nabi tidak semuanya mengikuti Nabi secara lifestyle. Ya, di sana ada sosok-sosok yang mulia, termasuk menantu beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Di sana ada Zubair bin Awwam, di sana ada Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sosok-sosok yang justru ya bergelimang dengan kekayaan. Ya, maka kemudian ketika disebutkan Rasul SAW adalah sosok yang paling zuhud terhadap dunia, paling menjauhi dunia dan tidak mencintai dunia, saya tidak menemukan ini dipahami oleh ulama bahwa orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak punya harta. Tidak. Ya, itu lifestyle. Nabi SAW memilih lifestyle untuk
tidak hidup dengan hartanya. Kemana semua hartanya? Dibagi sama Nabi. Siapa yang bagi? Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu bendahara kepercayaan Nabi SAW. Beliau yang membagi. Kalau ada orang minta tolong, Nabi nggak punya uang, Nabi sampai berhutang. Bilal berhutang atas nama Nabi. Meskipun berhutangnya kepada Muslim, berhutang untuk membantu orang yang membutuhkan tersebut. Nah, itulah lifestyle Nabi. Ya, lifestyle Nabi. Ya, maka makna zuhud adalah bukan orang yang tidak punya harta. Makna zuhud adalah orang yang kemudian meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang ada di sisi dunia. Maka orang yang menggunakan mobil Mercedes jangan dikatakan tidak zuhud. Tapi juga jangan katakan para petani yang tidak punya mobil Mercedes pasti zuhud. Karena boleh jadi sebaliknya. Petani itu, banyak petani tidak punya apa-apa tapi tidak mau sholat juga. Ya, maka dia tidak zuhud. Kenapa? Karena dia mengejar sesuatu meskipun Allah tidak takdirkan dia mendapatkan sesuatu yang sedikit. Makanya hari ini banyak petani-petani yang sukses. Ya, dan di antara sumber kekayaan negeri itu ternyata adalah dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Tapi sekarang, kalau kemudian dia mampu meningkatkan cara-caranya dalam mengelola kekayaan tersebut. Dan Nabi SAW di usia sejaknya memilih kembali ke sisi Allah daripada dikekalkan umurnya hingga akhir dunia. Jadi Nabi pernah ditanya, mau dipanjangkan umur bahkan dikekalkan enggak? Atau ini diwafatkan? Dan Nabi SAW memilih untuk segera kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak ingin berlama-lama di dunia. Karena itu kehidupan dunia ini sebenarnya sangat sebentar. Ya, bahkan dulu sahabat Nabi SAW ketika melihat kok Nabi pun tidurnya di atas tikar. Tikar itu sampai berbekas. Ya. Sampai kemudian sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi waktu itu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, wahai Nabi, izinkan kami menggelar kasur di atas tikar. Apa kata Nabi SAW? Apa hubungan aku dengan dunia? Ya, tidakkah kalian tahu bahwa antara aku dengan dunia itulah karena musafir. Musafir itu orang yang sudah berada dalam perjalanan yang panjang. Aku sedang lelah, istirahat sebentar di bawah pohon. Dan sebentar itu nanti aku pergi. Kira-kira itulah makna dunia. Dengan dunia itu sebentar. Kalau kalian dikasih racun kepada aku, nanti aku malah terlena dengan dunia. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan menjadi orang yang terlena dengan dunia. Jadi jangan salah simpulkan Nabi itu orang yang miskin, bukan. Nabi SAW itu orang yang kaya, tapi mengajarkan kepada kita jangan terlena dengan dunia. Kita punya uang banyak, ya, karena harta itu kalau tidak digunakan ya di dalam Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia telah akan menjadi ular yang akan serempet kepala kita. Ada enggak di dalam Al-Qur'an kewajiban kita untuk menabung? Ada. Kalau punya uang tabunglah. Ya, enggak ada nih. Saya enggak ketemu. Ya, perintah Allah tabungkan. Tapi investasikanlah ada. Jadi uang itu kalau ditabung secara ekonomi sekarang makin sedikit semakin besar. Kalau ditabung makin sedikit. Tapi kalau diinvestasikan itu dampaknya bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi buat semua orang. Ya, kalau kita investasikan dalam bisnis, kita kan menggerakkan roda. Kita punya tangan jangan kosong, minimal diwakafkan produktif, wakaf. Itu kan minimal dia bergerak. Ya, minimal bergerak. Nah, bergerak itu bisa mengejar dunia, bisa mengejar akhirat. Ya, bisa mengejar dunia, bisa mengejar dunia. Tujuannya harus akhir juga. Ini saya akan putar di UKM supaya nanti dia bisa bertingkat lebih, saya bisa memberi lebih banyak. Ya, saya bukan pernah. 2 pekan lalu misalkan ke Lampung, ya, bersilaturahmi dengan banyak teman-teman di sana. Ternyata ada seorang kaya nomor 3 di Lampung itu lulusan anak SMK. Saya diminta untuk bicara di depan pondoknya, semua pondok pesantren itu yang bangun nih. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan dia, Bapak Ibu mungkin akan betul nih orang yang kaya itu. Nah, orangnya sangat sederhana. Ya, tapi kekayaannya nggak ada duit. Tapi orang sangat sederhana, nggak kenal dia. Bahkan dia lulusan SMK. Nah, jadi
Dan dia gunakan semua kekayaan itu untuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu salah satu cara-cara yang terbaik. Dia bisa terus jalan, tapi pemanfaatannya juga terus jalan. Maka kehidupan ini sangatlah sebentar. Ya, bahkan Nabi SAW juga dalam lain mengatakan dunia itu seperti memasukkan ke dalam, keluar lagi satu tetesan. Karena itu kehidupan itu jangan sampai melalaikan. Ya, Quran surat Al-Hadid ayat ke-20, jangan sampai melalaikan. Dan sadarilah bahwa manusia itu kelak akan kembali lemah. Kita akan kembali lemah. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ya, karena itu jangan terlalu takjub dengan dunia ini, karena dunia ini akan segera hilang. Kalau kita buat baca Quran surat Asy-Syura ayat ke-28, itu dikisahkan tentang petani yang bersyukur kepada Allah karena hujan diturunkan kepada mereka setelah sebelumnya mereka berada dalam kekeringan. Gitu ya. Tafsir ayat itu adalah dunia ini memang penuh ujian, penuh cobaan. Tapi mereka yang menikmati ujian di dunia ini, nanti Allah akan gelontorkan rahmat yang besar di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah hidup di dunia. Berikutnya, pelajaran yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak, wala sawfa, ya, dan sungguh akan yu'tika rabbuka yu'tika, Rabbmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Fatarda, maka engkau wahai Muhammad, hatimu pun nanti akan puas. Nah, ini bagaimana maksudnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang banyak bagi Nabi SAW nanti di jannah. Apa saja dari karunia? Yaitu Nabi itu senangnya enggak macam-macam. Senangnya itu kalau kita umatnya itu mulia, itu nangis bahagia. Yang kedua, Nabi SAW akan diberikan telaga Al-Kautsar. Ya, inna a'tayna kal-kautsar. Kita ini sudah diberi Allah dengan pemberian banyak, makanya jika Al-Kautsar seperti Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu telaga Nabi SAW nanti yang diberikan Nabi yang luas, yang tepinya berupa kubah-kubah dan mutiara yang berharga, sedangkan tanahnya bibit minyak kesuci. Dan di antara juga kemuliaan Nabi SAW adalah para ahli baitnya, para keluarganya yang juga akan mendapatkan tempat-tempat yang khusus di jannah. Maka Rasul SAW tidak ridho, dia akan bersedih kalau umatnya kelak berada di nerakanya Allah. Maka kemuliaan beliau di antara yang utama adalah beliau diizinkan kelak untuk memohonkan syafaat kepada umatnya. Maka Nabi SAW katakan, tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul ummah. Nikahlah kalian, karena aku akan bangga dengan jumlah kalian. Ini menunjukkan umat ini didorong untuk memperbanyak keturunannya dan dididik supaya membahagiakan Nabi, supaya Nabi ridho dengan hasil-hasil pendidikan yang telah kita laksanakan di dunia. Yang keenam, Allah katakan, alam yajidka, bukankah Allah telah mendapati engkau wahai Muhammad yatiman, ya, yatiman, mendapati itu maksudnya mentakdirkan. Bukankah Allah telah mentakdirkan engkau lahir di dunia ini dalam kondisi yatiman, dalam kondisi yatim. Fa'awa, Allah yang mentakdirkan engkau yatim, tapi Allah juga yang mentakdirkan Dialah yang akan menjaga. Fa'awa, Allah yang akan melindungi. Maka kita ketahui ayah beliau wafat sejak beliau berada dalam kandungan. Ini inspirasi kepada anak-anak yang kehilangan ayahnya, bahwa kehilangan ayah bukan resep menuju kegagalan. Ya, maka teladan Rasul SAW, meskipun lahir tanpa memiliki ayah, tapi beliau membuktikan sebagai seorang yang sukses dalam kehidupannya. Beliau punya ibu juga, hanya sempat dinikmati kasih sayangnya selama 6 tahun. Ya, dari 6 tahun itu pun praktis hanya lebih sedikit dari 2 tahun, yaitu umur 4 sampai umur 6 tahun saja. Ya, ditambah ketika menyusui dan ditambah ketika hari-hari libur. Hanya sekitar 2 tahun lebih mendapatkan kasih sayang. Setelah itu ibunya Aminah binti Wahab juga wafat. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib hanya sekitar 2 tahun.
berikutnya umur 6 sampai umur 8 tahun. Tapi kemudian dipelihara, dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini sampai wafat tidak masuk Islam. Ini juga ujian terberat dari Nabi SAW. Padahal Abu Thalib itu terus-menerus melindungi Nabi, menolong Nabi, meninggikan kedudukan Nabi, sampai Nabi menjadi Rasul, bahkan setelah Nabi menjadi Rasul, sampai Nabi umur 50 tahun. Ya, Abu Thalib itu sampai dakwah Nabi itu sampai Nabi berumur 50 tahun lebih. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, dan selama itu 10 tahun Nabi dakwah kepada pamannya tidak masuk Islam. Jadi kalau kita ini berdakwah kepada seseorang, ternyata orang tersebut tidak masuk Islam, jangan bersedih. Berkali bersedihlah kalau kita tidak berdakwah, tidak menyiapkan. Maka Rasul SAW sampai menjelang wafat itu bilang, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatul ahaqqu biha indallah. Wahai pamanku, bilanglah satu kalimat la ilaha illallah. Udah itu aja. Ya, enggak usah sholat, enggak usah kali udah enggak bisa, udah akhirat. Bilang la ilaha illallah. Kalimatul ahaqqu biha indallah. Satu kalimat yang dengan kalimat itu aku punya alasan untuk menyelamatkanmu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejarah mencatat Allah mentakdirkan beliau tidak mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Maka kemudian pasca wafatnya Abu Thalib, apa yang terjadi kepada Nabi? Diganggu dengan luar biasa. Kalau dulu gangguan masih ada yang disegani, yaitu Abu Thalib. Setelah orang yang disegani tidak ada, betul-betul gangguan itu luar biasa sampai kemudian Nabi hijrah. Tapi Allah melindungi Nabi dengan cara apa pada akhirnya? Dipilihkan Allah satu umat yang luar biasa. Itulah kaum Aus dan Khazraj. Karena Nabi SAW sangat mencintai Aus, Khazraj dan keturunan yang masih terjadi. Karena kaum Aus dan Khazraj itu yang menerima dakwah Nabi, melindungi mereka kapan ada. Ya, dalam banyak kisah pertempuran Nabi memberikan ghanimah kepada orang-orang Muhajirin dan tidak memberikan apapun kepada Aus dan Khazraj. Ketika Aus dan Khazraj merasa cemburu, kata Nabi, kalian mau pilih mana? Dapat harta atau dapat aku? Kata mereka, saya ingin dapat engkau. Saya bersama kalian. Saya pulang ke Madinah dengan kalian. Harta biar saya serahkan kepada Muhajirin. Kami cukup dengan engkau. Akhirnya Aus dan Khazraj merasa cukup hanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberikan Nabi tempat, menolong Nabi, melindungi Nabi, membela Nabi, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kaum Aus dan Khazraj. Dan itu adalah cara Allah fa'awal melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu tadinya tersesat. Orang tersesat itu kebingungan jadi. Kemudian diberikan petunjuk. Maka dari sini kita belajar di dunia ini ada standar kesesatan, tapi ada juga standar kebenaran. Ya, nah, ada orang soalnya saat ini lagi viral, ya kan? Meskipun dia seorang dosen, dia katakan, Anda jangan menetapkan itu sesat atau tidak sesat. Sesat itu milik Tuhan, ya kan? Nah, itu kalimat yang apa namanya? Ini termasuk paham relativisme, ya. Kebenaran itu relatif. Kalau kebenaran relatif kita nggak perlu ngaji, nggak perlu juga kuliah, nggak perlu sekolah. Sekolah formal, non formal, informal, kuliah SD, SMP, SMA, kampus, majelis taklim, majelis ilmu, ini semuanya adalah perkuliahan. Tujuannya apa? Supaya kita kenal apa itu benar, apa itu sesat, apa itu cahaya, apa itu kegelapan, apa itu keadilan, apa itu kezaliman, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Nah, itu standar-standar itu yang kita kenali. Dari mana? Dari sumber-sumber standar. Karena apa yang kita anggap baik, ternyata belum tentu baik di sisi Allah. Maka kita perlu belajar apa baik dan benar menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita 100 orang bicara kebaikan, 100 orang punya persepsi. Tapi dengan Al-Quran, 100 orang yang punya persepsi, akhirnya ta'ala ila kalimatin sawa. Mereka bersama pada sesuatu yang sama. Maka Al-Quran adalah yang ketika Allah katakan bahwa jadaka dhallan fahada, tadinya engkau menjadi orang yang bingung, karena Nabi itu mulai umur 37 kebingungan.
Umur 37 kebingungan. Dan manusia itu rata-rata umur 37 udah dapat rumah, udah dapat mobil, udah dapat istri, udah dapat anak, udah dapat harta, training, pengalaman, jaringan. Itu mulai bosan dengan dunia umur 37. Ya, akhirnya mulai pikir-pikir saya harus ngapain lagi. Nah kalau nggak ketemu, itu nanti biasanya ngabisin waktunya dengan hal-hal yang mubah, yang mubah, ya mancing, ya kan, mungkin, gitu kan, apalagi miara burung, ya miara ayam, boleh nggak? Boleh sepedaan, boleh nggak? Mubah aja itu, mubah, ya daripada dia bermaksiat ini jauh lebih baik. Tapi dan itu kira-kira Nabi umur segitu, umur 37 apa ya? Nah karena bingung, Nabi akhirnya melakukan bahkan di waktu di tempat yang tinggi seperti kebudayaan orang-orang di masa itu. Bertahan terus menyepi. Sampailah Nabi SAW diberikan cahaya berupa apa. Dan disebut Nabi baru dapat agenda. Jadi Nabi itu dapat agenda kehidupan umur 40. Oh agenda umur segini ya umur 40. Makanya ada infrastruktur biologis yang dibangun di umur 40. Banyak orang-orang laki-laki yang selama ini nggak bisa nangis. Umur 40 tiba-tiba jadi mudah nangis. Ya, enggak senang dengan agama. Umur 40 jadi senang belajar agama. Enggak senang baca Quran. Umur 40 mulai belajar agama. Nah, itu memang rahasia umur 40 sebagaimana Quran surat Al-Aqaf surat 46 ayat ke-15. Ya. Maka kemudian terdapat juga dua riwayat dari Imam Al-Baghawi bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah di masa kecil dahulu tersesat, nggak tahu jalan pulang ke rumah. Karena kalau dari tengah padang pasir semuanya sama. Allah lah yang kemudian menunjuk kita di salat jalan pulang kembali ke rumah. Ini juga di antara penafsiran wa wajadaka dhallan fahada. Berikutnya Allah mengatakan wa wajadaka, dan Allah mendapatimu ailan, tadinya berada pada kekurangan, fa'adna. Kemudian Allah diberikan apa tafsirannya? Kekayaan tapi dalam makna kecukupan. Ya, karena Allah itu mentakdirkan wa aghna wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kekayaan dan kemiskinan. Nah, ini konsep Quran. Konsep Quran itu basisnya adalah kecukupan. Karena definisi kekayaan, ya, dan sebelum kita ke sana, Nabi SAW itu dirawat Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang kaya. Abu Thalib juga punya anak banyak, termasuk Sayyidina Ali. Makanya nanti Sayyidina Ali itu dirawat oleh Nabi SAW untuk membantu meringankan Abu Thalib. Ya. Nah, bukan orang kaya. Ya. Merasa cukup kekurangan, tapi semiskinnya Abu Thalib, ya pasti nyaman karena beliau punya truk nasab baik, ya, juga seorang pelayan Haramain, ya. Kalau makan tidak makan sebelum ponakan itu ada di dalam, makan bareng-bareng sekeluarga. Ini Abu Thalib. Nah, Allah yang mengumpulkan orang-orang fakir yang sabar dan orang-orang yang bersyukur dalam seluruh kehidupan Nabi itu berhasil mengumpulkan orang kaya dengan orang miskin untuk tidak melihat kekayaan dan kemiskinan, tapi saling berlomba-lomba dalam ilmu dakwah dan berjualan. Nah, hakikat kekayaan itu adalah yang filosofis yang utama adalah laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina jinan nafs. Yang disebut kaya itu bukan banyaknya harta, tapi yang disebut kaya itu adalah cukupnya jiwa. Jadi kalau jiwa kita merasa cukup, ini orang kaya. Berapa banyak orang terlihat kaya, tapi jiwanya nggak pernah merasa cukup. Orang itu disebut miskin. Miskin itu ada dua, miskin secara zahir, ada miskin secara batin. Ini kaya secara batin. Ya kalau kaya secara zahir kita paham yang punya banyak harta itu kaya. Tapi orang kaya selalu merasa kurang, ya maka orang itu disebut miskin. Nah, sebagaimana fakir pun ada dua. Fakir itu adalah satu secara zahir sadar di bawah miskin, tapi secara batin fakir itu adalah justru kita ini semuanya harus punya jiwa fakir. Allah katakan wa antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu harus berjiwa fakir di hadapan Allah. Ya, makanya al-fakir artinya apa? Kami orang yang butuh Allah. Fakir itu artinya bukan butuh dibantu uang, tapi butuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka makna kekayaan itu satu maknanya adalah yang jiwanya kaya, yang kedua adalah yang qanaat, merasa cukup. Ya, dan hal ini diambil dari pesan Nabi dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu." Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang kemudian telah memasrahkan dirinya dan diberikan rezeki dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang ulama bernama Al-Farah dulu pernah mengatakan, "Lam yakun ghinahu an kasratil mal." Ya, walakin Allah raddahu bima atahu. Jadi ginanya Nabi, kekayaannya Nabi Muhammad SAW itu bukan karena harta yang beliau kelola banyak, tapi karena beliau itu teladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita, sebagai sosok yang selalu ridho terhadap rezeki yang diberikan. Berikutnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun ada kalian kepada anak-anak yatim, fala taqhar. Jangan berlaku kasar, berlaku buruk, tidak beradab. Tidak beradab itu dalam bahasa Persia disebut biadab. Ya, tidak beradab itu biadab. Kalau ada orang Persia anaknya bandel, dia paling dalam bahasa Inggris. Ya, itu saya rekam di Instagram ya. Saya rekam karena ada seorang penjual kebab Persia di Bintaro itu. Ya kan? Coba kalau anakmu bandel, kau bilang apa? Don't be biadab. Don't be biadab itu tanpa adab. Ya, ini waktu berarti dari nanti saya cepat. Ya, ada kepada anak yatim jangan hina, membentak, perlakukan dengan baik. Berikutnya yang ke-10, wa ammas sa'ilan fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta jangan dihardik. Jangan sewenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kotor, jangan pula kasar pada orang-orang lemah. Nah, yang terakhir, wa amma bi ni'matika, dan adapun dengan nikmat yang kau miliki yang diperoleh dari Rohmu, fahadid. Nah, ini pelajaran utama. Fahadid, ungkapkan. Ya, jadi ungkapkan rasa syukur dengan seluruh nikmat yang kita peroleh hari ini atau apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan di antara doa yang dibaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu beliau mengatakan, waj'alna syakirina li ni'matika. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu. Ya, dan doa-doa yang lainnya menunjukkan Nabi SAW senang dengan nikmat yang Allah berikan, apapun. Nikmat itu bisa kesehatan, bisa anak-anak yang soleh, istri yang menundukkan, yang menyejukkan, dan seterusnya. Maka agar mengungkapkan rasa syukur ini bagaimana? Satu, mulailah mensyukuri nikmat sekecil apapun. Jangan sembunyikan dan jangan tidak diperlihatkan. Ungkapkan rasa terima kasih atas wasilah orang-orang yang terlibat dengan menyebutnya alhamdulillah dengan simpulan ini beliau dengan wasilah beliau alhamdulillah saya bisa begini dan begini, sampaikan. Dan memang sifat manusia itu kalau disebutkan kita senang, ya kan? Maka pahala di sini nanti buahnya keberkahan cinta kasih. Ya, jadi orang yang lam yashkurin nas lam yashkurin. Orang yang dia tidak mensyukuri orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, orang itu tidak termasuk orang yang mensyukuri, yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang itu tidak pernah bersyukur dengan orang-orang baik yang terlibat dalam hidupnya, orang itu hakikatnya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka biasakan mengucapkan rasa syukur, ya. Dan ini menjelaskan juga bahwa jangan kesedihan saja yang kita ungkapkan kepada sahabat-sahabat kita. Ini kadang-kadang kita ini baru bicara pada tetangga kita, ya. Kalau apa? Kalau kita butuh uang, ya. Kalau kita butuh pinjaman, atau kalau kita butuh uang, atau kalau kita mau jualan barang, ya kan? Jualan besar, apa nih? Saya udah 3 tahun nggak ketemu antum. Mau jualan barang ngapain? Mau jualan barang. Nah, jadi jangan. Biasanya juga undang mereka untuk makan-makan, ya kan? Ayo Pak, saya ada rezeki kita makan-makan. Jadi
seimbang. Kapan-kapan kita butuh bantuan, kapan-kapan kita ngajak makan-makan, nah hidup itu seimbang. Maka bukan ria, jangan juga mengungkapkan alhamdulillah sahabat semuanya hari ini saya dapat nikmat, saya bagi kepada bapak-bapak semuanya. Itu adalah ada dalil. Fa'amma bi nikmati rabbika, dan termasuk hadis ini termasuk satu di antara dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sosok ulama yang kaya, ya, sosok ulama yang kaya. Dan beliau itu mensyukuri nikmat kekayaan itu dengan memakai. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang apa ya yang parlante, kira-kira kalau bahasa hari ini ulama yang kaya, yang mewah, ya. Dan kalau dia punya murid-murid perlu bantuan, dia bantu, ya. Engkau perlu bantuan, kasih bantu. Nah, kenapa dalilnya? Karena kalau Allah kasih saya kekayaan itu untuk diperlihatkan. Diperlihatkan itu artinya apa? Dipakai, bukan untuk disombongkan. Ya. Jadi jangan sampai Abu Hanifah itu nggak suka kalau ada orang kaya, tapi nggak kelihatan seperti orang kaya. Nah, dia pernah bantu orang. Kamu sini, saya bantu. Habis bantu. Oh enggak, saya nggak bantu orang kaya. Loh, saya nggak tahu Anda itu orang kaya, gitu kan? Nah, jadi itu keunikan Abu Hanifah. Makanya dari itu saya katakan ulama itu bermacam-macam, karena para sahabat juga bermacam-macam, dan semuanya juga adalah belajar dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira demikianlah sedikit awalan tadabbur dari surat Al-Duha ini. Tentunya semakin dibaca-baca surat Al-Duha ini, semakin banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Tapi itulah di antara kesibukan yang membuat waktu-waktu kita luar biasa. Ketika kita disibukkan dengan Al-Quranul Karim, menikmati lelah bersama Quran itu luar biasa. Setelah itu kita menikmati makanan yang sepertinya luar biasa pagi ini, ya, karena ada dibungkus-bungkus. Ya kan ada dibungkus-bungkus nih, malam pagi ini saya juga dibungkus-bungkus. Tapi juga saya benar masalah Allah. Ya, demikian aku lupa lihat bahwa astagfirullah wa lakum in uridu illa al-islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baik, insyaallah. Hanya belum tuntas sekali. Halo, Begini, bagaimana insyaallah kedua dari pada seorang Tuhan. Masih dalam kan ada. Nah kan Bapak Ibu, satu dua pertanyaan yang ingin disampaikan karena ternyata ya tentunya seperti luas. Tentunya ini semakin mengukuhkan iman kita, Islam kita bahwa Allah berintegritas, iman dan juga bermanfaat. Nah kan, sebenarnya silakan Pak Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan supaya kita orang diberi rezeki seperti tabungan orang kan bisa terpandang sebagai suatu memamerkan atau menyombongkan atau pengungkapan rezeki yang tadi Ustaz Mido sebutkan, naik mobil mewah, baju beli mewah, terus di wilayah pihak berjalan dia sebetulnya kan misalnya dia sholat, dia zakat, dia infak, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat orang kok memang banget sih. Sementara bagian yang infak-infaknya apa perlu diungkapkan juga untuk mengimbangi dia terlihat mewah. Terus kalau kita tidak mengungkapkan sifat orang dan sebagai suatu pameran kekayaan, nanti dia supaya tidak terdapat itu saya tidak tahu bagaimana supaya kita keseimbangan yang kita batasannya gimana supaya tidak bisa pakai mewah-mewah atau diem aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Saya memandang bahwa kemewahan itu ada batas. Batasnya itu nanti adalah ada pada fungsional. Fungsional itu nantinya pada berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul muslim. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Misalkan di antara yang berlebih-lebihan adalah kita cukup dengan satu mobil, tapi kita memiliki 20 mobil misalkan, ya kan? Nah, padahal di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan. Maka dalam fiqh al-aulawiyah, fikih prioritas, maka kemudian sangat diutamakan menggunakan harta kita untuk menyelesaikan apa yang wajib. Ya, yang wajib menolong manusia itu wajib. Memiliki 19 model mobil lagi itu mubah saja hukum, ya mubah saja. Tapi maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Maka membuat prioritas-prioritas amal itu penting ya dalam hidup kita. Tapi kita juga tidak bisa hidup dengan mendengarkan kalimat manusia. Karena manusia yang jahil berbeda dengan manusia yang alim. Ya, meskipun efektivitas ini kita bicara banyak aspek ya. Hidup itu banyak aspek. Ada orang berpikir aspek dakwah. Kalau di masyarakat itu dakwah tidak bisa mengalir kepada orang, padahal dia menjadi target dakwah kita, hanya karena kita membuat jarak kepada mereka karena harta kita. Ya, misalkan kita yang berdakwah di tengah masyarakat yang tidak memiliki harta, kita selalu datang dengan punya harta. Ya, maka itu ada gap di sana. Udah pasti orang-orang yang tidak berpunya akan merasa segan untuk berbicara kepada orang-orang. Maka kemudian kita menggunakan pakaian yang biasa saja. Nah, dalam bab itu babnya bukan lagi bab boleh tidak boleh, itu namanya siasat dakwah. Siasat dakwah. Seorang syekh ketika saya dilatih dalam pelatihan kristologi dari seorang ulama di Qatar, dia katakan saya di Qatar, bukan di Qatar, di Uni Emirat, saya dakwah kepada anak sama orang-orang Uni Emirat yang non-muslim. Ya, saya pakai baju gamis. Itu jaga jarak orang muslim, ini ulama, ini syekh, ya, kayak gitu kan. Tapi ketika saya ganti pakaian, saya pakai celana jeans, pakai kaos, gitu kan. Nah, orang muslim jadi dekat sama dia. Nah, itu namanya siasat dakwah. Siasat untuk tujuan yang lebih besar. Tapi ini tidak mengurangi esensi tadi bolehnya kita menampakkan kekayaan. Nah, di antara ulama yang juga menampakkan kekayaan bukan hanya Abu Hanifah, tapi Imam Malik. Ya. Kalau Abu Hanifah memang jelas pekerja, pedagang. Imam Malik bukan pedagang, pengajar. Ya. Apakah Imam Malik nggak mau berdagang? Bukan nggak mau berdagang, waktunya nggak sempat. Dari pagi sampai malam murid-murid datang ke rumah. Tapi rezeki Allah itu ada saja. Ya, Khalifah Harun al-Rashid itu kalau berkunjung ke rumah beliau ngasih uang, ngasih amplop 6.000 dinar. 6.000 dinar. Tapi seorang Imam Malik tak Imam Malik, ya, saya ingin ambil dari aspek meskipun Harun al-Rashid ngasih dia 6.000 dinar, itu anaknya dimasukkan ke sekolahnya tetap sesuai standar sekolah. Artinya apa? Kalau anaknya terlambat mendaftar ngantri, ya dia ngantri sebagai murid, bukan sebagai anaknya khalifah. Itu namanya kewibawaan sekolah dan itu kewibawaan ahli ilmu. Ya, bahwa Imam Malik tidak pernah terpengaruh dengan pemberian seseorang. Nah, pertanyaannya kemana uang nanti dinar yang diberikan oleh Habib Nasir? Salah satu yang digunakan oleh Imam Malik adalah dia beli atau dia rehab rumahnya dengan sangat mewah. Imam Malik tidak membeli rumah. Imam Malik mengontrak rumah, tapi rumah yang dia kontrak dipugar jadi sangat mewah. Buat apa? Supaya murid-muridnya belajar di rumahnya nyaman. Kira-kira begitu. Nah, itu namanya gaya-gaya para ulama. Ya. Kita ingin belajar zuhud. Zuhud kan tadi konotasinya kemiskinan ya. Padahal referensi kitab zuhud, salah satu referensi terbaik adalah 3 jilid kitab berjudul Zuhud yang ditulis oleh Abdullah ibn Mubarak. Sekarang kita pelajari bagaimana biografi Abdullah ibn Mubarak. Orang kaya, pegawai kerajaan, ya, kaya, ya, sehingga dia punya sahabatnya bergaya hidup sederhana, namanya Al-Fudail bin Iyad. Ini teman akrab. Al-Fudail bin Iyad bilang pernah tanya sama Abdullah bin Mubarak, wah Abdullah bin Mubarak, kemana-mana engkau bicara zuhud, tapi engkau pakai pakaian kekayaan. Ya, ini gimana sebenarnya engkau mencampurkan antara
kalimatmu untuk hidup zuhud dengan pakaian kekayaan. Kata beliau, kekayaanku membuatku tidak dipandang hina di hadapan orang-orang. Kekayaanku digunakan untuk sesuatu yang lebih optimal dalam dakwah. Gitu kan? Nah, itu gayanya Abdullah bin Mubarak. Gitu kan? Nah, karena itu jawablah apa-apa yang kita miliki hari ini dengan amal. Tentu saja saya memandang menceritakan bahwa kita telah berbuat kebaikan pada sesuatu itu sesuatu yang tidak harus dilakukan. Ya, kebaikan kita tutupi saja bahwa kita sudah membantu ini itu ditutupi. Kecuali niat kita betul-betul tujuannya adalah untuk memotivasi amal, ya, memotivasi amal. Alhamdulillah saya meskipun gak banyak membantu buat masjid. Motif kita satu, supaya lihat ikut bantu masjid. Nah, apa hukumnya itu? Kata ulama hukumnya boleh untuk memotivasi orang. Tapi benar-benar niatnya motivasi dan itu menjaganya tentu butuh ilmu, ya, sehingga tidak tersusupi, ya, terselipi dengan ria, ya. Hukumnya apa boleh. Tapi yang paling aman tidak menceritakan. Boleh nggak beramal kelihatan orang? Boleh. Sirra wa alaniyah. Al-laili wan nahar, kata Allah. Ya, kalian boleh diketahui orang, tidak diketahui orang, boleh melakukan sesuatu. Ya, kita berinfak ngasih uang ke kotak terlihat kan nggak perlu begitu sebenarnya. Tapi tangan kiri, tangan kanan, nggak perlu begitu ya. Antum masih kan begitu biasa, ya nggak apa-apa. Gitu kan, nggak harus begitu. Nah, tapi yang di kalau itu ada di sini. Ya, kalau kita begini tapi membuat orang lain, apa ya? Ya sama aja, gitu kan? Kita tutup gitu. Sama aja. Nah, jadi teruslah beramal, teruslah hidup dengan ilmu. Dan teruslah berikan keteladanan yang baik kepada masyarakat, teruslah motivasi kepada masyarakat untuk berbuat baik, dan boleh menceritakan nikmat itu bukan apa yang kita telah berikan ya, tapi nikmat yang telah Allah mudahkan kepada kita dalam hidup ini. Kira-kira demikian cara kita menggunakan. Wallahu ta'ala. Untuk yang dengan pertanyaan yang sama, jadi kan kemarin kita sempat membayarkan kekayaan penikmat Allah, satu penikmat itu melalui medsos itu jelas baik atau tidak baik? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jawabannya juga nggak satu. Dia baik saja di kalangannya, tapi membuat gap dengan orang-orang yang tidak. Nah, nanti diukur dari masalah dengan mafsadat, ya. Jadi kalau saya katakan tidak baik, belum tentu juga ada dalil. Baik juga belum tentu juga. Jadi dia mungkin baik di kalangannya, tapi tidak baik kalau dia secara umum. Kenapa? Mungkin ada dampak masyarakat akhirnya ingin jalan pintas mendapatkan hal tersebut, ya. Dan yang kedua adalah memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa manfaat kita menampakkan merek-merek tertentu? Maka hidup ini sebenarnya fungsional. Kita boleh. Kenapa Anda beli mobil ini? Ya karena dia mobilnya nyaman dan aman. Boleh nggak? Boleh. Namanya fungsional. Meskipun bagi orang lain terlihat mahal, gitu kan? Nah, selama kita berbasis fungsi, itu baik-baik saja. Ya, tapi kalau kemudian dia tidak bisa dimaknai, apa yang maknanya? Kecuali bahwa aku baru beli tas loh, gitu kan? Bahwa aku baru beli sepatu loh, harganya puluhan juta loh. Iya, terus kenapa? Gak ada pelajaran apa-apa kan? Nah, kalau tidak ada apa-apa, buat apa gitu kan? Nah, karena itu dia hanya akan menghadirkan kecemburuan kepada orang lain. Ya, nah karena itu hukumnya nanti dihukumi kepada apa niat seseorang. Nah ini kan kita tidak bisa menghukumi niat seseorang. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin saja husnuzon kita dia ingin mengatakan kalian dagang dong seperti aku supaya bisa membeli barang-barang yang mahal. Itu ada banyak beberapa teman saya yang memang kaya, dia sering celoteh di Facebook, tapi saya tahu memang motivasi dia adalah untuk satu, jangan berutang, ya. Yang kedua, berdaganglah seperti saya berdagang, berusaha keluar dari zona nyaman, karena ternyata setelah keluar dari zona nyaman saya itu bisa membeli banyak barang. Nah itu ada semangat positif yang dari dia inginkan, ya. Dan kalau kita temui ternyata dia orangnya juga enggak biasa-biasa saja, tapi dia katakan saya mampu loh akhirnya membeli ini setelah saya keluar dari zona nyaman.
Nah, background itu yang kita butuhkan ya. Nah, pada akhirnya kita doakan kepada orang-orang yang sudah mampu membeli tas seperti Louis Vuitton, ya, atau macam-macam dan seterusnya. Berarti PR umat Islam sudah selesai, gitu kan? Untuk dia sudah selesai. Tugas kita adalah bagaimana mengajak dia untuk bahu-membahu mengatasi yang belum selesai. Kan umat ini masih banyak persoalan, ada yang bodoh, ada yang terjebak pada pada kemiskinan, ada yang kemurtadan, ya, ada macam-macam. Nah, ini PR kita. Maka dia sudah menikmati kekayaan, kita ajak bahu-membahu untuk mengatasi persoalan-persoalan. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala. Saya yakin masih ada banyak pertanyaan, tapi waktunya Bapak Ibu sudah 6:30. Simpang dulu, insya Allah ini pertemuan berikutnya insya Allah akan melanjutkan dengan kajian lanjutan dari para bersama Abu Khayyam dan nanti Bapak bisa kita diskusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas khususnya mengikuti kajian ini dan orang sekali itu terima kasih. Mohon untuk berterus. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dalam berkehidupan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم ربنا اجعلنا واولادنا من اهل القران. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاه ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Tentu kajian ini memberikan terus subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya bermaaf. Kita tutup dengan alhamdulillah.